Baik, akan saya ulangi lagi. Tadi maaf ada kesalahan teknis. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari dalam materi Introduction UX Design. Yang pertama adalah UX Designer. UX Designer ini termasuk bagian dari Human Centered Interaction, itu bagian dari bagian bidang yang mengkaji mengenai hubungan interaksi antara teknologi komputasi dengan penggunanya, yang meliputi rancangan produk, layanan, sistem, dan pengalaman pengguna. Dan di skenario UX ini kita bisa memahami kebutuhan pengguna, menghasilkan ide dan memecahkan masalah. Kita bisa merancang desain prototipe dan kita bisa mengujinya ke pengguna. Dan ada UI designer. UI designer ini adalah kita bisa memastikan bahwa tampilan antar muka pengguna ini sesuai dengan tujuan proyek pengembangan aplikasi tersebut. Secara umum, UI designer merupakan orang yang mendesain tampilan antar muka serta pengalaman pengguna suatu aplikasi atau perangkat lunak. Tujuan UI designer ini adalah kita bisa menerima sama kebutuhan, struktur serta konten yang menempatkan pada dalam platform yang menarik dan menyenangkan secara estetika untuk diterima pengguna. Tanggung jawab dari desain dari UI ini adalah kita bisa melihat dan rasakan. Yang kedua, penelitian desain. Yang ketiga, wireframing. Yang keempat, market trust tinggi. Yang kelima, desain deliverable. Ada empat tahap awal untuk menjadi UI UX designer. Adalah kita bisa mempelajari toolsnya berupa Adobe HD, SketchUp, atau Figma. Yang kedua, kita bisa memahami prinsip-prinsip UI UX design berupa penataan letak, warna, tipografi, hierarki, visual, maupun kontras. Dan memahami elemen ini kita bisa menciptakan pengalaman pengguna yang baik. Yang ketiga, kita bisa praktik desain membangun portfolio. Dan kita melalui latihan ini kita bisa mengasah skill kita untuk kita bisa menjadi UX designer yang baik. Dan yang keempat inilah terus belajar dan eksplorasi. Dan dengan kita terus belajar eksplorasi ini kita bisa memperbaharui pengetahuan dan mengikuti perkembangan terbaru dalam desain dan mengikuti komunitas desain online. Ada banyak tools dari UI UX design. Yang pertama adalah Miro. Miro ini adalah aplikasi konsep papan terus kolaboratif online sehingga user dan tim dapat kolaborasi serta bekerjasama secara efektif. Dan user dapat menggunakan rekan kerja kita dari jauh-jauh untuk mencari ide, mengelola proyek bersama di waktu yang sama sehingga proses brainstorming menjadi lebih efektif. Yang kedua adalah Pixjam. Pixjam ini adalah whiteboard yang dibuat oleh para desainer mencari ide dan bentuk pikiran yang besar. Dan Pixjam ini kalau istilah Figma dan Pixjam ini kita bisa brainstorming ide dan kita bisa melakukan UX research juga bisa. Bahkan kita bisa langsung kita bisa membuat tampilan berbagai tampilan prototyping bisa berupa wireframing juga bisa. Yang ketiga adalah Notion. Notion ini adalah aplikasi yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas. Jadi simpelnya ini Notion ini seperti aplikasi yang membuat agenda online, dan Notion ini kita bisa membantu untuk meningkatkan produktivitas kita sehingga berbagai to-do list bisa terlaksana dengan baik. Dan Notion ini kita bisa kerjasama juga dengan tim untuk kita bisa meningkatkan produktivitas kerja serta adanya kolaborasi dengan pengguna lainnya. Yang keempat adalah Google Doc. Google Doc ini kita bisa mengcapture pengguna untuk mengajarkan dokumen secara bersama tim secara real time, dan pengguna juga bisa melakukan perizinan apakah pengguna lain dapat mengedit ataupun hanya melihat. Ada juga Figma. Figma bisa membantu penggunanya mengkolaborasi dengan produk project, dan kita bisa membantunya dengan secara real time dari mana saja. Figma ini bisa beroperasi dalam Mac ataupun Windows. Dan Figma ini juga tersedia juga untuk smartphone.
Dalam smartphone ini kita bisa demonstrasi prototype Figma, terutama prototyping yang berbasis mobile apps. Ada juga Mesh App. Mesh App ini adalah platform yang mudah digunakan dan pengujiannya dapat dilakukan di perangkat apapun. Tidak diperlukan aplikasi ataupun script pihak ketiga. Pada puji kegunaannya ataupun produk langsung disuruh siklus pengembangan dengan blok misi yang mengikuti gerakan pengguna. Temukan bagaimana akan dilakukan jalur sukses dan hambatan dalam perizinan pengguna. Sekian dan terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang wireframing dan design thinking. Baik, kita akan lanjut lagi mengenai wireframing dan design system. Wireframing adalah bagian kerangka dasar halaman website atau aplikasi mobile untuk menunjukkan desain yang ingin diwujudkan. Proses pembuatan wireframing ini, proses pembuatan wireframe website atau aplikasi mobile seperti wireframing. Proses ini kita bisa menuntut kita untuk bisa mengatur semua komponen website atau mobile yang sesuai dengan tata letak yang diinginkan. Tipe-tipe wireframing. Ada namanya low fidelity wireframing sama high-fi wireframing. Kalau low fidelity wireframing ini kita bisa menyebutnya wireframing bisa di dalam bentuk kasar, dan kita bisa membawakan low-fi ini dengan kata seperti biasa saja. Sedangkan high-fi wireframing ini sudah dalam bentuk yang spesifik, dan kita juga bisa menaruh konten, dan juga kita bisa menambah komponen juga, dan sudah lengkap juga menurut interaktif dalam misalnya. Dan ada desain sistem ini merupakan bagian kumpulan dari komponen yang digunakan secara berulang dalam satu dan berulang dapat menjaga standar kualitas dan konsisten dari desain. Dan pada desainnya kita bisa langsung ambil asal dari komponen yang ada dalam desain ini, sehingga hasil dari hasil desain menjadi konsisten. Alasan mengapa desain sistem ini penting, awalnya mungkin menghalangi aktivitas para desainer, tapi lambat laun dan ini akan memberi fokus kepada UX dan juga painful point-nya, painful point-nya user, daripada menghabiskan waktu mengurusi hal visual kecil atau menjelaskan desain pada developer. Adanya desain sistem ini kita bisa membantu developer juga untuk bisa melakukan hand off, dan ini juga bisa menghindari adanya kesalahpahaman. Dan namanya style Figma. Style Figma ini digunakan untuk menentukan warna, teks dan juga efek apapun yang terdapat pada objek atau menentukan struktur dan tampilan kisi tata letak. Dan buat gayanya untuk warna berupa isi coretan, warna latar belakang, yang kedua teks berupa font, ukuran tinggi baris spasi, yang ketiga adalah efek drop shadow, inner shadow, layer blur maupun background blur. Yang kedua kisi tata letak baris kolam kisi. Dan juga komponen Figma. Komponen Figma ini elemen yang digunakan kembali disuruh desain dan komponen ini untuk membuat mengolah desain yang konsisten di seluruh project, dapat membuat komponen ini dari setiap lapisan project yang telah didesain. Dan ada dua aspek, yaitu komponen utama mendefinisikan properti komponen, yang kedua instan ini sama komponen yang digunakan kembali dalam desain.
Dan ada juga variabel Figma. Variabel dalam Figma ini kita bisa menyimpan nilai yang digunakan kembali yang dapat diterapkan ke semua jenis properti desain dan tidak ke prototyping. Misalnya kita membuat token desain dengan efisiensi yang lebih baik saat mulai desain sistem. Yang kedua, alihkan frame antara ukuran perangkat yang berbeda dan perbarui jarak segera yang sesuai dengan sistem bahasa yang ditentukan. Yang ketiga, perhatiin bagaimana teks dalam berbagai bahasa dengan mengalihkan salinan pada bingkai. Yang keempat, buat desain varian toggle yang berfungsi penuh yang menghitung total pesanan berdasarkan item mana yang ditambahkan ke keranjang. Sekian dan terima kasih. Dan terakhir kita akan membahas mengenai design thinking. Dan terakhir kita akan membahas mengenai design thinking. Design thinking merupakan HCI. Desain interaksi desain disingkat IX ini setidaknya dari tahun 80-an belakangan ini dan menempatkan bentuk seperti disiplin ilmu lainnya. Dan desain UX ini memantap pertemuan keseluruhan pengguna satu produk termasuk pemrograman, membangun arsitektur informasi, melakukan rekayasa kegunaan pada pengguna. Tujuan HCI ini kita bisa berempati pada para pengguna dan mampu antisipasi mereka dalam menggunakan teknologi. Kita bisa mengembangkan teknik dan alat agar bisa memungkinkan praktis yang paling baik dalam membuat sistem yang memadai. Yang ketiga, menghasilkan interaksi yang lebih efisien dan juga efektif. Ada 5 tahapan dalam design thinking adalah empathize, define, addition, prototyping, dan testing. Empathize ini adalah kita bisa memahami permasalahan yang ada, tujuannya memahami keluhan dan masalah yang dialami pengguna. Dan kita bisa melakukan wawancara, observasi langsung ke lapangan, dan banyak cara lainnya. Define kita bisa pemetaan inti permasalahan yang harus dilakukan dari sudut pandang user. Dan ini setelah kita mengetahui semua permasalahan dan teridentifikasi, setelah kita bisa buat list yang sesuai kebutuhan dari seluruh permasalahan, setelah kebutuhan yang dipaparkan oleh pengguna. Yang ketiga, addition. Addition ini kita bisa diharapkan untuk bisa berpikir out of the box, kreatif dan inovatif. Dan seluruh list yang kebutuhan permasalahan tersebut, rencana solusi yang tepat mengatasinya, dan perancangan itu dapat dilakukan brainstorming terhadap kebutuhan tersebut. Keluarannya adalah ide kreatif yang menjadi solusi optimal yang memenuhi kebutuhan pengguna tersebut. Yang kedua, prototyping. Prototyping tim produk harus paling bersama dengan dalam memberikan rancang prototyping ini agar menarik. Setelah masuk dalam prototyping ini kita bisa dilakukan implementasi ide yang telah disepakati bersama tim dari hasil event dan adit menjadi sebuah rancang produk. Dan setelah produknya sudah didesain, baru kita bisa uji cobakan kepada target pengguna. Yang terakhir adalah testing. Tujuannya adalah kita bisa mengetahui kelayakan kegunaan produk sebelum disebarluaskan pada user. Tahapan ini berfungsi untuk melakukan pengujian terhadap produk yang telah dibuat pada target pengguna, dan ini akan memberikan feedback dari target pengguna. Dan hasil pengujiannya akan mampu mengukur tingkat kepuasan dari target pengguna, serta juga mengukur tingkat kesuksesan produk yang dirancang. Dan juga ada empathize map. Empathize map adalah visualisasi yang digunakan untuk mengartikulasi apa yang diketahui oleh tim produk mengenai pengguna. Dan ini membantu tim produk untuk membangun pemahaman yang lebih luas mengenai aspek mengapa dibalik kebutuhan dan keinginan pengguna. Empathize map ini adalah
Empat bagian ada bagian says, things, does, and feels. Kalau says ini merupakan perkataan dari user melalui wawancara atau studi lainnya. Things merupakan pikiran dari user ketika menggunakan produk. Does dari tindakan dari user, apa yang dilakukan dari user secara fisik. Feels adalah perasaan dari user ketika mereka menggunakan produk. Dan ada contoh case study fintech. Overview-nya adalah anak muda zaman sekarang terlalu banyak menghamburkan uang untuk kebutuhan yang kurang penting bagi mereka dan seringkali tidak mengatur pengeluaran tiap hari, minggu, dan bulannya untuk kebutuhan mereka. Butuh layanan bisa mengatur uang dalam jangka waktu harian, mingguan, dan bulanan, dan bisa mengatur dan menabung serta investasi jangka panjang untuk kehidupan. Mereka membutuhkan aplikasi yang bisa memberikan kemudahan serta modern bagi anak muda zaman sekarang. Maka user dan market requirement-nya adalah user yang membutuhkan layanan penyimpanan uang yang bisa diatur dalam jangka harian, mingguan, dan bulanan. Butuh layanan investasi dan edukasi untuk generasi muda. Yang ketiga, butuh investasi kesehatan juga dan untuk jangka panjang yang bisa diambil kapan saja saat sedang diperlukan. Yang kelima, promo pengguna bulanan. Sekian dan terima kasih. Sampai sini ada yang mau tanyain dulu. Kalau nggak ada yang mau tanyain, kita bisa langsung akhir ya untuk kelas ini. Jadi, makasih untuk semuanya sudah mau hadir untuk sesi malam ini.
Apakah ada yang mau tanya lagi?